Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online hari ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk bulan yang baru. Kami bersyukur kami sudah melewati bulan Mei bersama dengan Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan, kami melihat pekerjaan Tuhan, kami melihat karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kebaikan dan kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami selama bulan Mei ini. Dan Tuhan, kami masuki bulan yang baru. Kami percaya di bulan yang baru ini pun Tuhan menyediakan berkat buat kami. Bulan ini akan menjadi milik kami, di mana Tuhan sudah sediakan kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk kami semua yang di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami mulai ibadah ini Tuhan, biar Tuhan menguduskan kami Tuhan, biar Tuhan melayakkan kami para pelayan-Mu untuk boleh melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang melihat acara ini, melihat ibadah online ini Tuhan, supaya semua orang pun yang melihat mereka diberkati Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada hadirat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur, kami percaya Tuhan pun turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan selama bulan Juni ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir, Engkau yang memimpin praise and worship, dan Engkau juga yang memimpin nanti pada pelayan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur senantiasa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, mari sama-sama setiap jemaat yang ada di rumah kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi namanya. Haleluya. Yesus.
sukacita ada di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita sama-sama bersukacita saudara. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, mari sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini ada sukacita surga. Haleluya. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari dengan sikap hati yang menyembah, dengan segenap hatimu, dengan segenap ucapan syukurmu, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dimanapun kau berada saat ini saudara, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengerti. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Oh Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk setiap keadaan kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sehat-sehat semua saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan berkat yang melimpah tercurah untuk setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini Tuhan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus yang berkuasa. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat. Bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita.
Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan ini adalah hari Minggu pertama di bulan Juni. Bulan yang baru buat kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, bulan Juni pun ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang telinga. Telinga dalam konteks kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara buka dalam Markus 4 ayat 23. Markus 4 ayat 23 berkata demikian. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ia menegaskan buat kita agar telinga ini dipakai sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mendengar. Namun, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar mendengar, namun lebih dari itu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, NAT, atau New English Translation, maka ayat Markus 4:23 itu berbunyi demikian. If anyone has ears to hear, he had better listen. Artinya begini Bapak Saudara. Jika ada orang yang punya telinga untuk mendengar, lebih baik dia mendengarkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada hear dan ada listen. Artinya sama. Hear itu mendengarkan, listen juga mendengarkan. Nah, saya coba cari tahu Bapak Ibu Saudara, apa bedanya antara hear dan listen. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, hear dan listen itu punya makna yang berbeda.
hear itu mendengar, tapi tidak aktif. Tidak ada upaya untuk konsentrasi, dan telinga ini hanya berfungsi sebagai indera pendengar saja. Jadi begini, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke satu tempat yang ramai, saudara akan mendengar banyak suara. Ada suara anak kecil, ada suara orang jual, ada suara musik, ada suara orang berbicara, dan lain-lain. Semua suara itu masuk ke telinga Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara tidak ada fokus untuk mendengarkan ke satu suara. Itu artinya hear. Sedangkan listen, Bapak Ibu Saudara, listen itu punya pengertian begini. Mendengarkan dengan aktif. Ada upaya untuk memperhatikan atau konsentrasi atau fokus pada apa yang didengarkan. Jadi beda Bapak Ibu Saudara antara hear dan listen. Hear itu sekedar mendengar tanpa ada upaya konsentrasi atau fokus. Listen itu beda. Listen tingkatannya adalah begini. Mendengar tapi aktif. Ada upaya memperhatikan, ada upaya konsentrasi, dan ada upaya fokus pada suara yang didengarkan dia. Contohnya begini. Kalau di sebuah kelas, semua murid Bapak Ibu Saudara mendengarkan gurunya mengajar. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak semua murid fokus mendengarkan gurunya mengajar. Perhatikan, kalau di dalam kelas berapapun muridnya ketika guru mengajar, Bapak Ibu Saudara semua mendengarkan. Tapi tidak semuanya fokus pada suara gurunya. Kelihatannya mendengar, Bapak Ibu Saudara, tapi pikirannya melayang jauh. Kelihatannya mendengar, tapi dia punya pikiran yang lain, punya bayang-bayang yang lain, dia sedang mengingat sesuatu yang lain. Tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi di situ. Itu sebabnya waktu dia ditanya begini, ngerti nggak apa yang tadi diterangin? Maka murid itu akan bilang begini, wah nggak tahu. Karena dia cuma mendengarkan dan tidak ada upaya untuk konsentrasi. Atau juga begini, dalam sebuah ibadah Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak semua orang mendengarkan dengan aktif firman Tuhan. Tidak semua orang konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Beberapa mungkin melamun, Bapak Ibu Saudara. Beberapa mungkin sedang berangan-angan sesuatu yang lain. Beberapa orang mungkin sedang memikirkan sesuatu dalam kepalanya. Mungkin dalam hatinya juga. Oleh sebab itu ketika orang tanya, tadi dengerin firman apaan? Maka orang itu kan bilang begini, waduh, gak tahu ya, aku lupa. Tadi aku firmannya apa ya? Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi tentu saja tidak ada di sini. Bukan di sini, bukan di situ, mungkin di sono, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu adalah gambaran dari hear, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, telinga ini bukan cuman untuk mendengar atau cuman untuk hear, tapi listen. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan konsentrasi, mendengarkan fokus pada orang yang berbicara. Jadi ayat bahasa Inggris tadi itu bisa dibaca begini. Jika seseorang punya telinga, sebaiknya dia mendengarkan. Jika seseorang punya telinga, sebaiknya dia fokus mendengarkan. Itu maksud saya begitu. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokus pada orang yang berbicara, ketika kita fokus mendengarkan, Saudara, maka kita akan menerima, kita akan lebih jelas mendengar, dan kita akan lebih jelas menangkap
maksud dari pembicara itu. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisah tentang Maria dan Marta. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, lalu Maria dan Marta menyambut Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yang dilakukan, keduanya berbeda. Waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah mereka, ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria langsung fokus mendengarkan Tuhan berbicara. Dia langsung duduk di dekat Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria juga mendengarkan, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya Marta. Marta juga mendengarkan. Tapi Marta mendengarkan sambil bekerja. Marta punya maksud baik, Bapak Ibu Saudara. Dia menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Dia mendengarkan, Marta mendengarkan. Tapi disambi dengan bekerja. Lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak fokus pada perkataan Tuhan Yesus, dan dia akan teralihkan fokus pada pekerjaannya Bapak Ibu Saudara. Meskipun Marta ingin memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, Marta ingin memberikan sesuatu yang baik untuk Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus lebih suka sikapnya Maria, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan Tuhan Yesus. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara, antara hear dan listen. Hear hanya sekedar mendengarkan, listen mendengarkan dengan fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak keuntungan, ada banyak hal-hal yang baik ketika kita mendengarkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mendengarkan? Karena dengan mendengarkan, maka iman kita bisa tumbuh. Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan Bapak Saudara. Sekali lagi. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Tapi bukan sekedar mendengar, bukan semua harus didengarkan, tapi Alkitab berkata hanya oleh firman Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengarkan itu bisa menguatkan kita. Apa yang kita dengarkan itu juga bisa meruntuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita dengarkan bisa melemahkan iman kita, dan apa yang kita dengarkan juga bisa menguatkan iman kita. Saudara-saudara, dengan mendengarkan banyak hal-hal buruk, dengan berita-berita buruk, maka akan timbul kekhawatiran dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Bapak Ibu Saudara khawatir, Bapak Ibu Saudara tidak percaya lagi kuasa Tuhan. Karena Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang masuk dalam telinga kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pilihlah apa yang bisa masuk dalam telinga Bapak Ibu Saudara. Jangan sering izinkan berita-berita buruk atau berita-berita yang menakutkan masuk ke telinga Bapak Ibu Saudara. Pilih yang baik, pilih firman Tuhan saja yang Bapak Ibu Saudara harus dengarkan. Pilihlah berita-berita yang membangun, berita-berita yang penuh sukacita. Karena itu punya efek dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, perhatikan. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab mengajar kita semua, Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang boleh dimasukkan dalam pikiran kita, itu adalah yang sedap didengar. Perhatikan, sedap didengar.
Bukankah itu bicara tentang telinga, Bapak Ibu Saudara? Ada yang kudus, ada yang ini, ada yang itu, tapi juga ada yang sedap didengar. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita, yang boleh masuk dalam telinga kita adalah yang sedap didengar. Apa maksudnya yang sedap didengar? Perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka yang sedap didengar itu artinya adalah good report. Good report itu punya pengertian laporan yang baik, atau berita yang baik, atau kabar yang baik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang boleh masuk ke telinga kita, supaya iman kita bisa tumbuh, supaya iman kita bisa bangkit, supaya kita punya kekuatan dalam hidup kita, kerohanian kita kuat, percaya kita kuat dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka izinkan yang boleh masuk telinga kita adalah good report, atau kabar baik, atau laporan-laporan yang baik. Penting buat kita, Bapak Ibu Saudara, terutama saat-saat seperti ini, jangan terlalu sering mengizinkan kabar-kabar buruk masuk telinga kita. Lebih baik Bapak Ibu Saudara pilih mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara bisa mendengarkan khotbah secara online. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian. Bapak Ibu Saudara juga bisa mendengarkan melalui renungan firman Tuhan. Melalui nasihat-nasihat dari kakak rohani, dari bapak rohani, dari senior-senior. Itu yang harusnya kita izinkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus pilih-pilih kabar. Dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang pertama keuntungan kita kalau kita mau mendengarkan. Yang pertama, iman kita bisa tumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mendengarkan? Karena orang yang mendengarkan itu sama dengan orang bijak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab Matius 7, 24-27. Matius 7, 24-27 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebuah bangunan yang kuat itu perlu fondasi yang kuat. Orang yang ingin membangun rumah, dia tidak boleh berpikir secara instan. Yang penting rumahku bagus. Yang penting rumahku mewah. Yang penting rumahku besar dan tinggi. Tidak boleh demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin membangun sesuatu, membangun bangunan, yang harus pertama kita pikirkan dan kita kerjakan adalah bikin pondasi yang kuat. Belum pernah Bapak Ibu Saudara saya melihat ada sebuah bangunan yang besar itu didirikan dengan pondasi yang tidak kuat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak berapa lama bangunan itu akan roboh. Nah, orang ketika membangun sesuatu, dia tidak boleh lalai dengan pondasi rumahnya. Tadi yang Tuhan Yesus ajarkan, orang yang bijak itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang bijak itu memikirkan jauh ke depan. Orang yang bijak itu tahu bahwa bangunannya harus diuji. Bangunannya itu nanti akan diuji. Diuji dengan badai, diuji dengan hujan. Dia tahu itu diuji dengan
dengan banjir, Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak mau bangunan yang didirikannya itu jadi rusak gara-gara badai, gara-gara hujan, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini, Bapak Ibu Saudara, harus perlu fondasi yang kuat. Dan karena kita tahu bahwa hidup ini akan ada badai, kita tahu Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, kita akan menghadapi hujan, kita akan menghadapi badai, kita akan menghadapi banjir, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Dan kita perlu fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu adalah firman Tuhan. Fondasi yang kuat itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Untuk menghadapi hal-hal seperti itu, Tuhan beritahu sesuatu dalam hidup kita. Dengarkan dan lakukan firman. Dengarkan dan lakukan firman. Ketika kita mau melakukannya, Bapak Ibu Saudara, maka bangunan kita, maka kehidupan kita akan tetap teguh berdiri. Apapun boleh terjadi, Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Perhatikan, orang bijak adalah orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua jadi orang yang bijak dalam hidup ini. Kita harus kuat, kita harus punya fondasi firman Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mendengarkan? Karena mendengar itu adalah sikap hati yang benar. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah 5 ayat 1. Kalau dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 5 ayat 1, kalau dalam Alkitab yang bentuk buku, Pengkhotbah 4 ayat 17, berkata demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini harus menjaga sikap hati kita waktu kita datang ke rumah Tuhan. Pengkhotbah mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita punya sikap hati yang benar waktu kita datang beribadah, waktu kita datang untuk menyembah Tuhan. Termasuk ketika kita sedang ikut dalam ibadah online sekalipun. Apakah ayat ini berkata bahwa kita tidak usah memberi persembahan? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Persembahan itu harus, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 96 ayat 8 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Perhatikan, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Menghadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita perlu bawa persembahan. Tapi, perhatikan, jangan pernah berpikir, jangan pernah mengira bahwa kita dapat menyenangkan Tuhan dengan uang, dengan persembahan, dengan waktu, dengan tenaga, tanpa disertai hati yang benar. Sikap hati kita ini penting, Bapak Ibu Saudara, dalam beribadah. Sikap hati kita ini penting waktu kita sedang memberikan persembahan buat Tuhan. Ada orang mungkin punya pikiran begini, aku sudah cukup memberi persembahan. Pas kan, sudah cukup kan? Yang penting aku ngasih persembahan. Bukan itu maunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
kita perlu lebih dari itu. Yaitu kita perlu telinga yang mendengar. Telinga yang terbuka untuk firman Tuhan. Dan mau melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, menyuap Tuhan. Karena kita ingin sesuatu, lalu kita bilang begini, aku kasih persembahan buat Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan doaku. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Justru yang Tuhan mau adalah kita punya sikap yang benar, kita punya sikap hati yang benar untuk selalu mendengarkan perintahnya, untuk selalu taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu tidak berkenan menerima apapun yang diberikan seseorang dengan sikap hati yang tidak benar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Contohnya Raja Saul. Dalam masa awal-awal pemerintahannya, Bapak Ibu Saudara, orang Israel berperang melawan orang Filistin. Nah, sebelumnya Nabi Samuel berkata pada Raja Saul, tunggu selama 7 hari, nanti aku akan datang, dan aku yang akan mempersembahkan korban. Nah, ketika itu Raja Saul menunggu, Samuel tidak datang-datang, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia tidak sabar, Bapak Ibu Saudara. Dia kepingin cepat-cepat, Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengambil alih tugasnya Nabi Samuel. Dan ketika Nabi Samuel tahu, Nabi Samuel menegur Saul. Bahkan akhirnya Tuhan menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi Saul sebagai raja. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah itu dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Perhatikan Bapak Saudara. Bagaimana Tuhan menegur Raja Saul. Gara-gara Saul mempersembahkan korban tapi tidak dengan ketaatan hati, Bapak Ibu Saudara. Bukan tugasnya, tapi Raja Saul mengambil alih tugasnya Samuel dan Tuhan tegur Saul. Langsung Tuhan gantikan posisi Saul dengan orang lain. Dalam hal ini Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Tuhan kepingin telinga yang mendengar, Tuhan kepingin kita punya hati yang taat lebih daripada sekedar korban. Hosea 6 ayat 6 berkata demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Perhatikan, sebab aku, Tuhan, lebih suka kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih ingin kita punya sikap hati yang mengasihi Tuhan daripada sekedar memberikan persembahan. Justru persembahan itu harus didasari dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, baru kita memberikan persembahan. Tuhan lebih suka kalau kita punya hati yang kepingin mengenal Tuhan, kepingin mengenal Dia hari demi hari, jauh daripada korban-korban bakaran. Tuhan pengen kita mengenal Dia, Tuhan lebih pengen kita mengasihi Dia. Dan itu dimulai dari mana Bapak Saudara? Dari telinga yang terbuka untuk mendengar suaranya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kasih pada Tuhan itu lebih penting, hati yang taat pada Tuhan itu lebih penting Bapak Ibu Saudara. Hati yang ingin kenal Tuhan itu jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara. Dan telinga yang mendengar itu juga jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Lebih penting daripada kita memberikan persembahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ada 3 hal yang memberikan keuntungan buat kita jika kita mau mendengarkan. Yang pertama, iman kita bisa tumbuh Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ketika kita mendengarkan, kita disebut dengan orang yang bijaksana, Bapak Saudara.
Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan Bapak Ibu Saudara, itu adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kuduskan kami semua Tuhan, kuduskan hamba-Mu yang melayani, kuduskan jemaat-Mu yang mendengarkan, kami semua Tuhan, layakkan kami untuk boleh menikmati perjamuan kudus ini, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan hati yang bersih, kami mau menikmati perjamuan kudus ini, kami percaya di balik perjamuan kudus ini, ada berkat yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Dan Tuhan, ketika kami masuk dalam perjamuan kudus ini, kami ingat akan segala kebaikan Tuhan, kami ingat akan segala anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, betapa baiknya Tuhan, dan apa yang Tuhan telah lakukan buat kami semua Tuhan. Ketika kami masuk perjamuan kudus, menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, biar kami selalu ingat tentang keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami mengerjakan keselamatan itu dengan hati yang gentar dan takut Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bersyukur padamu, dan di dalam nama-Mu kami masuk perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pegang inilah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima kesembuhan dari-Mu Tuhan Yesus. Kami terima jawaban atas segala doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur padamu. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Mari kita berdoa syafaat kali ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita teduhkan hati kita. Shikarata karala barala barala bayas, shidarata karala bayas. Shikata karala barata kayas. Tuhan, Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu-waktu ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Roh-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, Tuhan, Tuhan buat kami mengerti hati-Mu Tuhan. Buat kami merasakan apa yang Kau rasakan untuk bangsa ini Tuhan. Betapa Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Betapa Engkau menginginkan bangsa kami untuk diselamatkan Tuhan. Betapa Engkau tidak menginginkan satu pun dari penduduk Indonesia binasa. Bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Kami tahu Engkau tidak menginginkan kebinasaannya. Karena sesungguhnya Engkau sendiri yang sudah mati bagi kami semua. Engkau yang sudah menebus setiap dosa pelanggaran kami di kayu salib Tuhan. Karena itu kami tahu bahwa setiap kami penduduk Indonesia, kami semua terikat dengan perjanjian darah Yesus. Darah yang menyelamatkan, darah yang menebus setiap dosa kami. Karena itu iblis tidak berhak lagi mencengkeram kami. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau iblis harus lepaskan cengkeramanmu atas bangsa kami. Bangsa kami harus dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penduduk Indonesia menjadi milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. Dan kami Tuhan, kami berdoa secara khusus, kami memberkati para orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Kalau selama ini mereka harus mengambil keputusan-keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal dalam situasi yang tidak gampang, kami minta Tuhan hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka. Tolong presiden kami khususnya Tuhan, berikan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, sehingga keputusan apapun yang diambil adalah yang sesuai daripada-Mu Tuhan, yang adalah daripada surga sendiri. Kami minta Tuhan supaya Engkau juga mencengkeram setiap aparat keamanan, supaya mereka semua tetap tunduk, tetap taat, tetap bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya Tuhan. Hati mereka tidak berpaling, hati mereka tetap lurus, mereka tetap mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan benar. Dan kami juga memberkati setiap jajaran menteri, supaya mereka semua juga Tuhan mengerjakan tugas-tugas mereka. Tidak ada satupun yang lalai. Dan Engkau sendiri yang memberikan kesehatan, kekuatan atas mereka. Tidak ada satupun yang jatuh sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, Engkau memagari Indonesia dengan shalom. Engkau memagari Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Engkau sendiri memagari Indonesia sebagai kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Engkau memagari Indonesia. Dan Engkau sendiri menjadi tembok berapi di sekeliling Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap panah-panah api si jahat yang akan masuk, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami mau meraih kemenangan Tuhan. Kemenangan yang daripadamu ada bagi bangsa kami Tuhan. Kemenangan Tuhan atas setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan atas setiap kemiskinan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan atas setiap kebodohan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan apapun memperbudak kami. Kami adalah hanya hamba-hamba-Mu saja. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Kudus. Kami mau serahkan Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan bergandeng tangan. Buat kami Tuhan saling mendukung, saling menopang. Buat kami Tuhan tidak ada lagi saling menghujat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada darah Yesus yang memperdamaikan kami. Ada darah Yesus, ada kasih Kristus yang mengikat kami menjadi satu tubuh Kristus yang utuh, yang bekerja sesuai dengan apa yang kepala kami suruh, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja, Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Kami hanya mengucap syukur, karena kami tahu semua itu terjadi sesuai dengan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak izinkan iblis mengambil kesempatan atas seluruh apa yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penucapan syukur bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.